Oke teman-teman, kita sekarang masuk ke tahap beriklan ya. Dari part 1 yang video ini yang kalian tonton. Ini untuk teorinya terlebih dahulu ya, yang bakal saya sampaikan sama kalian. Nanti prakteknya saya kasih tahu satu persatu. Dan jangan lupa tonton sampai selesai, biar kalian tahu nanti rangkumannya atau strukturnya ketika kalian beriklan tuh apa aja yang harus kalian lakuin. Jadi diusahakan setiap kalian mempelajari sesuatu yang baru ya, kalian tonton dulu video semuanya. Biar kenapa? Maksudnya biar kalian tuh tahu struktur atau alurnya itu ke arah mana kayak gitu. Semisal dari step 1 sampai selesai, biasanya otak kita tuh nyari validasi. Validasinya yang biasa saya lakuin atau yang mungkin secara tidak sadar yang sering kalian lakuin itu mencari kemudahan dalam prakteknya. Makanya dilihat dulu secara visualnya itu seperti apa. Nah nanti kalau misalkan sudah ditonton semua, baru nanti kalian rangkum. Oh mungkin dari tahap ini ke tahap ini yang biar enak saya lakuin ya, kayak gitu. Nah itu validasi otak kalian masing-masing. Kalau saya sering kali kayak gitu. Saya nonton video 1 sampai selesai ketika saya ikutan kursus orang lain. Setelah itu cara dipersingkatnya itu saya merangkum sendiri kayak gitu. Nah itu struktur yang dari orang lain saya buat menjadi struktur saya sendiri kayak begitu. Nah sekarang masuk ke strategi beriklan TikTok G2 untuk affiliate. Ini nama yang saya buat sendiri ya teman-teman. Tone Sky, panduan lengkap beriklan TikTok, beriklan di TikTok maksudnya kayak gitu ya. Nah, sekarang masuk ke pola iklannya teman-teman. Di sini ada 4 tahapan. Yang pertama, nomor 1 itu riset produk. Riset produk apakah penting? Nanti setelah ini dibahas. Lalu yang kedua, video yang menjual atau video yang benar-benar berkualitas yang pastinya menyebabkan problem solving ya, atau masalah dan solusi untuk orang lain. Lalu yang ketiga, waktu beriklan. Ini juga penting teman-teman. Nah kenapa yang keempat tanda tanya? Yang keempat kenapa tanda tanya? Karena teman-teman, di sini yang bagian prakteknya nanti saya kasih tahu sama kalian. Biar kalian nanti udah nggak perlu tanya-tanya lagi ya maksudnya. Nah, caranya tuh kayak gimana? Nanti saya kasih tahu. Tenang aja teman-teman. Nah, sekarang masuk ke bagian pola yang pertama ya, yang riset produk. Ini menurut pengalaman saya pribadi ya, maksudnya teman-teman. Riset produk, seberapa penting riset produk? Jawabannya kalau menurut saya penting banget. Karena presentasi ketika kita riset produk atau tidaknya, itu jauh banget. Ibaratnya kayak jomplang ya, mungkin jauh presentasinya itu. Antara 15 sampai 80 sampai 85 sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan kalian nggak riset produk, kalian ngonten, lalu kalian beriklan. Saya pernah lakuin hal kayak gitu. Sampai ngabisin duit, budget iklan maksudnya ya, itu 700.000. Pendapatan yang baliknya itu kecil banget teman-teman. Makanya saya kasih di sini presentasinya 15%. Karena minim banget buat uang kembalinya itu. Tapi kalau misalkan kalian riset produk, bikin konten yang menjual, lalu kalian iklanin, itu besar kemungkinan uang yang bakal kembalinya itu 85%. Gila gak? Sampai presentasinya aja 85%. Lah Mas Alip, kalau 85 berarti minusnya 15% dong. Enggak kayak gitu maksudnya. Jadi presentasi keberhasilan ini yang saya maksud tuh kayak gitu. Nah, kalian pasti paham ya. Oke, sekarang kita lanjut ke tahap cara riset produknya. Tapi di sini ada rumus terlebih dahulu. Kalau saya ngasih rumusnya M plus B sama dengan closing. Kok kayak gitu sih Mas Alip? Ya, rumus M-nya itu adalah murah. B-nya itu banyak. Kalau misalkan rumusnya murah plus banyak, itu udah pasti closing. Kenapa? Karena kita tinggal di Indonesia yang
yang pastinya kualitas itu tidak dinomorsatukan. Yang penting, yang pertama murah, yang kedua banyak ataupun banyak fiturnya. Contohnya kayak gini, kita ambil yang sesi murah dulu ya. Di bawah 50.000. Produk trending, saingannya sedikit. Nanti di slide berikutnya kita bahas di bagian yang murah ini. Nah, untuk yang banyak, contoh beli 1 dapat 2 atau parfum 50.000 dapat 3 atau dapat fitur yang banyak. Contohnya kayak gini. Saya awal mula 2 tahun yang lalu pernah jualan perfume. Ya, maksudnya bukan jualan perfume, affiliate TikTok ya. Niche kontennya itu perfume. Kalau kalian di sini pernah kena iklan siapapun gitu ya, yang kayak ke-trigger langsung beli, harga parfumnya 35.000, lalu dapatnya beli 35.000 dapat 3, begitu disemprot gak ada rasanya. Nah, seringkali produk kayak gini tuh jadi trending teman-teman di TikTok. Nah, ini rumus yang benar-benar harus kalian lakuin kalau seandainya nanti kalian tuh mau beriklan teman-teman. Kenapa sih kayak gitu kak? Karena gini teman-teman, kalau misalkan murah terus banyak fitur didorong sama iklan, itu mudah banget buat dapet teman-teman. Ini pengalaman yang sering saya lakuin ya. Kalau misalkan saya lakuin ke produk lain misalnya ya kayak niche kontennya Duster, beli 50.000 dapat 2, itu sama teman-teman, cepet banget. Dan pakainya hard selling aja, nggak usah soft selling. Kalau misalkan kalian mau pakai hard selling boleh, tapi yang terlihat natural ya, karena ini kan AI teman-teman, bukan secara langsung kalian nunjukin produknya. Kalau misalkan AI ya harus terlihat natural ya, jangan bisa ya, maksudnya jangan sampai kalian bikin seperti video-video sebelumnya udah saya bahas, untuk tidak terkena pelanggaran tuh jangan sampai kalian bikin kayak gitu ya teman-teman. Nah, lalu sekarang bagian closing, pastikan stok produk banyak. Sorry ini typo saya bikin ya. Pastikan stok produknya itu banyak, lalu cek komisi GMV max-nya, kecil komisi, buang, gak terlalu jomplang, gas iklan. Contohnya itu kayak gini teman-teman. Saya pernah menemukan satu produk di bagian facial wash, perempuan ya. Begitu saya coba untuk di afiliasiin, si produk ini saya nggak lihat bagian di iklan ya teman-teman. Kan ada besar, jadi kayak gini ya. Nah, saya kasih tahu nih yang ini. Nah, di bagian ini kalau diklik ya teman-teman. Nah, di bagian presentasi komisi 8%. Nah, ini kalau diklik itu kalian bakal lihat di dalamnya itu apa? Perbedaan antara dengan iklan kalian sendiri dengan iklan yang dari GMV Max Seller, atau dengan presentasi komisi kalian pribadi dengan yang dipakein GMV Max. Nah, ini kan dapatnya 2.000 ya teman-teman. Kalau misalkan kalian 2.000 terus waktu didapetin kena GMV Max itu cuma dapat 200 perak, itu 1%, jangan mau. Tapi kalau misalkan nggak terlalu jomplang itu digas. Misal contoh ini 2.000, kalau misalkan kena GMV Max itu dapatnya 1.600, nah itu masih digas tuh. Kalian silakan itu afiliasiin, itu masih bagus karena presentasinya nggak terlalu jauh. Tapi kalau misalkan dari sellernya udah dapet 3.000, tapi begitu di GMV Maxin sama si sellernya sendiri cuma dapet 500 perak, itu jauh sih kalau menurut saya, jangan mau. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian video yang menjual ya. Isinya apa aja sih? Isinya tuh hook, masalah, solusi, itu penting. Lalu yang kedua, isi kontennya yang menjelaskan fiturnya dijelasin. Kalian, Mas Alip, saya pengen dibuatin prom kayak gini dong modelnya, yang cuman slide-slide foto dong. Ngapain sih kalian ikutin kayak begitu? Ngapain sih kalian ikutin kayak begitu? Untuk apa? Pakai cara yang saya udah kasih tahu sama kalian. Jangan ikut-ikutan orang lain. Kalian ikutan kursus saya, tapi malah ngikutin orang lain, sama aja bohong. Buat apa ikutan kursus saya tuh kalau kayak gitu? Nah, ini udah saya kasih tahu hook, masalah, lalu isi kontennya menjelaskan fiturnya, kasih tahu dalamnya itu apa aja. Lu CTA yang ajakannya itu tanpa sadar. Maksudnya dari tanpa sadar kayak gini teman-teman. Saya sering kali bikin call to action itu kayak gini.
Gue beli harganya 50.000, coba deh cek keranjang kuning kalian, harganya berapa. Kalau murah, kasih tahu ya. Nah, kalau to action kayak gitu biasanya tuh jauh lebih bagus teman-teman. Daripada kalian buruan cek keranjang kuning kalian sekarang, mumpung masih harga promo. Nanti kalau misalkan harga naik, kalian bakal, misalnya contoh kayak gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, dibandingkan dari perbandingan dua yang tadi saya kasih tahu sama kalian, cara yang saya pertama itu jauh lebih bagus kalau menurut saya, yang diajak secara tidak sadar. Contohnya yang tadi saya ulangi ya. Gue beli harganya 50.000. Coba deh cek keranjang kuning kalian harganya berapa. Kalau murah, kasih tahu ya. Nah, seringkali itu bagus teman-teman. Karena ajakan yang bisa dibilang itu secara tidak sadar mengajak audien untuk ngecek keranjang kuning. Semakin presentasi klik banyak, itu besar kemungkinan buat sales masuk itu banyak juga. Karena jadi ibaratnya kayak gini, kalian jangan beranggapan kalian bakal dapet closing atau penjualan banyak kayak di TikTok kalau seandainya trafficnya nggak ada. Makanya di sini saya ngebahas soal iklan. Jadi mustahil kalau pakai organik bisa dapat puluhan juta tuh mustahil. Sekelas Berto aja. Lalu siapa konten creator lain itu pada ngiklan. Kalian berpikir kalau organik bisa ngasilin cuan? No. Mustahil teman-teman. Itu omong kosong sih kalau menurut saya. Sekarang waktu beriklan ya, gitu teman-teman. Bahas. Dibagi menjadi 4. Kalau saya tuh selalu membagi menjadi 4 ya. Di bagian yang pertama ini jam 12 malam. Ini mulainya dari sini. Kalau misalkan ini dibentuk dalam 24 jam ini, kalian lihatnya di sini. Kalau misalkan kalian ngelihat yang IM atau PM di sini. Jam 12 malam mulai, lalu jam 6 paginya di start lagi iklan. Jam 12 siang iklan lagi, jam 6 sore diiklanin lagi. Kalian pasti nanya, ini cara ngiklannya kayak gimana? Nanti saya kasih tahu langsung praktek sama kalian, biar kalian paham. Nah, untuk penjelasan iklannya, mungkin ya secara struktur global yang saya kasih tahu sama kalian dari tahapan 1 sampai sekarang tuh, polanya kayak gini. Jadi, pertama riset produk, yang kedua bikin video yang menjual, lalu yang ketiga waktu yang beriklan. Nah, sekarang kita bahas yang keempat di video berikutnya. Kalian ingat ya, tolong ya, strukturnya jangan sampai salah. Caranya riset produk, cari produk trending, lalu yang kedua itu kalian bikin video yang menjual, dan yang ketiga waktu yang beriklan yang jelas. Oke? Baik, kita lanjut ke video berikutnya.